Selamat malam wahai para penunggu Kamar Angker. Balik lagi sama gue Dimas. Beberapa bulan lalu gue sempat dapat cerita tentang pengalaman seorang cowok yang liftnya dimasuki kepala tanpa tubuh. Terus gue mikir, mungkin orang yang tinggal di situ, di apartemen itu maksudnya, juga punya beberapa cerita horor untuk dibagi. Setelah gue tanya langsung, memang ada. Dan seru banget. Gimana ceritanya? Kita simak aja di cerita yang gue beri judul Kejadian-kejadian aneh di apartemen terkutuk. Nama gue Gilang. Gue seorang software engineer freelance. Gue tinggal di apartemen dan kenal sedikit banget tetangga gue. Karena biasanya kalau gue kerja, gue jarang keluar dan sosialisasi. Gak masalah sih, karena memang gue agak introvert. Beberapa tetangga yang gue kenal, ada keluarga Pak Bayu yang apartemennya 2 ruangan ke kanan dari ruangan gue. Pak Bayu punya istri, namanya Bu Olive, dan orangnya sering ngeluh. Suara keluhannya sering bergema di lorong apartemen gue yang ada di lantai 5. Pak Bayu dan Bu Olive ini punya anak autis, gue rasa. Jangan quote gue ya soal ini. Yang jelas ada yang aneh sama anak umur 7 tahun yang namanya Fadil ini. Anaknya diem banget, dan kalau jalan selalu lihat tanah. Lalu ada Mas Sam, tetangga sebelah kiri gue. Kayaknya seorang marketing. Tembok di apartemen kita itu agak tipis, jadi gue sering denger dia nelpon calon klien dia sampai malam-malam. Mas Sam juga sering bawa cewek yang ganti-ganti ke apartemennya. Yang terakhir ada Lia, cewek yang kerjanya barista di salah satu coffee shop yang sering gue datangi. Dia tinggal sendirian kayak gue, walau kelihatannya cewek ini anak orang kaya, dilihat dari baju dan tasnya yang selalu mahal. Ada gosip di antara petugas jaga kalau Lia ini sebenarnya kabur dari rumah. Ada juga yang bilang kalau cewek ini simpanan om-om, walau nggak ada yang tahu kebenarannya. Tadinya gue juga nggak terlalu akrab sama Lia ini, sampai ada satu kejadian. Pintu apartemen gue diketok. Gue ngangkat kepala dari kerjaan gue, terus lihat jam. Udah jam 2 pagi. Tumben ada yang ngetok malam begini, batin gue. Gue mengintip dari lubang intip dan lihat tetangga seberang kamar apartemen gue, Lia. Dia berdiri sambil celingukan. Tangannya hendak mengetuk pintu lagi pas gue buka. Tangannya masih menggantung di udara ketika dia berkata, "Gue di kamar lu dulu ya malam ini doang," kata Lia. Ya gue mau gimana lagi? Gue mempersilahkan Lia masuk, berharap dia nggak mencium bau lapuk dari ruang apartemen gue. "Emang kamar apartemen lu kenapa?" tanya gue. Lia terlihat mempertimbangkan sesuatu sebentar dan berkata, "Gue akan cerita sesuatu tapi janji jangan ketawa." Gue mengangkat bahu. Tanpa tahu isi ceritanya sih gue nggak bisa janji. Lia tampak mempertimbangkan lagi. Jelas, ini sesuatu yang mengganggu sekali dirinya. Oke. Lia menarik nafas panjang. Jadi 1 bulan yang lalu, mulai ada yang aneh di kamar apartemen gue. Pertama gue lihat dari luar. Gorden jendela kamar apartemen gue separuh terbuka. Padahal gue yakin banget udah tutup. Dan dari dalam ruangan yang gelap itu gue bisa lihat sosok yang bergerak. Lia diam. Dia mempelajari raut wajah gue, lalu melanjutkan. Kejadian ini berlangsung berulang-ulang. Gue akan menemukan gorden jendela gue kebuka, dan lagi-lagi gue bisa lihat ada sosok gak jelas di dalam ruangan gue. Karena ketika gue tanya security, gak ada orang sama sekali yang masuk ke kamar apartemen gue dari luar, gue mutusin buat beli CCTV yang bisa dilihat di HP. Udah tuh ya kan? CCTV gue berjalan sekitar 3 harian, terus gue putar ulang. Lia terlihat gelisah. Di hari terakhir, jam 2 siang, tiba-tiba ada sosok keluar dari kamar tidur gue. Sosok perempuan, pakai kebaya hitam. Perempuan ini jalan ke tengah ruangan, nengok ke arah CCTV gue, terus ngilang gitu aja. Gue masih akan lebih terima lah ya kalau yang keluar itu mas-mas kusut stalker gitu. Tapi kalau wujud kayak gini gue gak tahu lagi deh. Lia kembali meneliti wajah gue. Gue berusaha banget buat mempertahankan wajah netral, tapi mungkin Lia merasakan ketidakpercayaan yang muncul di dalam diri gue. Makin kesini, makin sering muncul perempuan berkebaya hitam itu di apartemen gue. Dan gak cuma sekilas. Pernah suatu ketika saat gue lagi masak, perempuan berkebaya hitam ini berdiri di pintu dapur gue. Senyum lebar dari telinga ke telinga. Perempuan itu kemudian menghilang di belokan. Belokan itu ke tempat cucian gue. Dan itu jalan buntu,
Iya, emang perempuan ini nggak pernah sampai nyakitin gue. Cuma kadang-kadang muncul aja dari tempat-tempat yang gue nggak pernah bisa nalar. Sampai kemudian, tepat seminggu yang lalu, ada satu sosok lagi. Pertamanya gue heran kenapa setiap gue bangun selimut gue udah di lantai. Heboh banget gue muter-muternya sampai selimut gue jatuh di situ. Batin gue saat itu, Lia menghela nafas. Nah, alasan kenapa selimut gue selalu kelempar ke lantai, ternyata setiap gue tidur, ada tangan hitam kurus yang kayak kepanjangan buat tangan orang keluar dari bawah kasur gue dan mulai narik selimut gue sebelum balik lagi ke bawah kasur. Waktu gue sadar tangan itu, gue coba foto bagian bawah kasur gue karena gue gak berani ngelongok langsung. Dan tentu aja, kosong. Gak ada apa-apa. Oke, kalau mau ketawa-ketawa aja. Ujar Lia. Terdengar agak emosi. Enggak kok, bales gue. Gue berusaha menalar alasan lu bikin cerita serem ini juga gak masuk. Gak mungkin lu tiba-tiba pengen masuk ke kamar gue gitu aja setelah beberapa lama gak kenal-kenal banget. Jadi at least, for now, gue percaya lu. Gue gak nyangka banget bahwa kedatangan wanita berkebaya hitam itu ternyata awal dari kisah-kisah yang gak bisa dijelaskan di apartemen gue. Segitu dulu cerita yang gue berikan untuk minggu ini. Cerita ini akan gue pecah menjadi 3 bagian karena cukup panjang. Kalau kalian suka ceritanya, kalian bisa like dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan update dari cerita ini. Terima kasih udah mendengarkan. Have a nice nightmare.